Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasional. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai fraud pada produksi. Baik, poin yang pertama saya akan menjelaskan definisi fraud. Fraud merupakan serangkaian ketidakberesan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan tersebut guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk fraud. Yang pertama yaitu penyimpangan atas aset. Ini meliputi penyalahgunaan aset atau pencurian aset atau harta perusahaan. Ini merupakan bentuk fraud yang mudah dideteksi karena sifatnya dapat diukur. Yang kedua yaitu pernyataan palsu atau salah pernyataan. Ini tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Dan yang ketiga yaitu korupsi. Ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan, termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya fraud. Fraud pada umumnya dapat terjadi karena sejumlah alasan yang umumnya disebut sebagai penipuan. Ketiga alasan itu adalah adanya tekanan, adanya peluang, adanya rasionalisasi. Yang pertama, tekanan. Tekanan adalah situasi di mana seorang meyakini bahwa mereka merasa perlu untuk melakukan fraud. 2. Peluang. Peluang adalah situasi di mana seseorang meyakini bahwa adanya kesempatan atau kondisi yang menjanjikan keuntungan jika melakukan fraud dan tidak terdeteksi. 3. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang yang melakukan fraud merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima. Hal ini dapat terjadi jika tidak ada penegakan hukum yang tegas atau terjadi pembiaran dalam melakukan fraud, atau barangkali jika karyawan mengetahui bahwa rekan-rekannya melakukan fraud, maka merasa sah-sah saja untuk melakukan fraud. Tanda-tanda fraud yang dilakukan oleh pihak manajemen secara umum. Yang pertama, memberikan informasi yang salah dengan menutupi informasi yang sebenarnya, dilakukan dengan tujuan tertentu. Informasi tersebut bisa ditujukan kepada pihak komisaris dan juga publik. 2. Telah terjadi keterlambatan atau menyalahi perjanjian dalam kesepakatan dengan pihak ketiga, mitra bisnis dalam urusan bisnis atau sejenisnya. 3. Dalam melakukan kinerja operasi telah memungkinkan tanda-tanda yang berbeda atau telah terdapat sisi kelainan dari yang biasanya. Materi selanjutnya, dampak tindakan fraud pada bagian produksi secara jangka panjang. Yang pertama, adanya kerangkapan fungsi yang dilakukan oleh bagian penerimaan barang dan bagian gudang. Karena tidak adanya pemisahan dari fungsi jelas, sehingga dapat pada saat barang datang langsung diterima dan
disimpan di bagian gudang tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu oleh bagian penerimaan. Yang kedua, terdapatnya kekurangan yang dilakukan terhadap proses pengemasan yang menggunakan bahan styrofoam, kardus, dan plastik di mana barang tersebut tidak dicatat secara rinci dan sisa dari proses pengemasan itu tidak dicatat melainkan dijual oleh bagian gudang. Yang ketiga, tidak adanya informasi yang akurat tentang ketersediaan barang yang ada persediaannya di gudang disebabkan karena selama ini yang mencatat tentang barang yang di gudang adalah bagian gudang yang dituliskan pada kartu stok barang. Sedangkan pada bagian keuangan hanya menerima barang yang harus dibeli. Materi yang terakhir, beberapa solusi untuk mencegah terjadinya risiko fraud. Risiko dan tindakan terjadi fraud sangatlah berbahaya bagi suatu perusahaan jika ini terus dibiarkan. Maka ada beberapa saran untuk mencegah terjadinya kecurangan. Yang A, tingkatkan pengendalian item yang terjadi pada perusahaan. B, lakukan seleksi pegawai secara ketat. C, tingkatkan keandalan internal audit departemen. Antara lain, memberikan balas jasa yang menarik, memberikan perhatian cukup besar terhadap laporan mereka, mengharuskan internal auditor melaksanakan continuing professional audition. Yang D, berikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai. Yang E, lakukan attention of the twist dan mewajibkan para pegawai untuk melakukan hak cuti mereka. Yang F, lakukan pembinaan rohani. Yang G, berikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. H, tumbuhkan iklim keterbukaan di dalam perusahaan. I, manajemen harus memberikan contoh dengan bertindak jujur, adil, dan bersih. J, buat kebijakan tertulis mengenai fair dealing.